Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Sore Mbak Akhirnya, Kanti. apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana di Baik, sana Mbak? baik. Kita di Tangerang Selatan nih, Mbak Ami di Makassar kan ya? Oh, iya lagi di Makassar sekarang. Kemarin Oke, sudah terlanjur di sini sebelum ditutup. oke, ya, 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 ya. Oke, kita udah ada teman-teman juga nih yang mau join ngobrol-ngobrol sore ini. Iya Mungkin Mbak. sebelum kita apa? Ke topik, Mbak Ami bisa perkenalkan diri dulu kali ya. Sekarang apa profesinya apa? Kemudian cerita sedikit tentang kesibukannya sekarang terkait COVID gitu ya. Covid. Dan Ya. studinya sendiri tentang apa? Kemudian mungkin bisa langsung share juga apa yang dilakukan nih di saat sekarang kita lagi kena pandemi dan studi. Saya nggak tahu kalau di kampus Mbak Ami seperti apa. Mungkin bisa langsung cerita aja nanti ya setelah perkenalan gitu. Nah, Ya, ya. makasih. Halo semua, nama saya Ami. Sekarang lagi ngambil PhD, jurusannya Patologi Anatomi di University of Amsterdam di Belanda, Oke. Amsterdam. eh, Topik PhD-nya sih sebenarnya bukan nggak ada hubungannya dengan virus ya. Jadi saya tentang kelainan pembuluh darah vascular anomalies pada skin dan soft tissue. Ya, Jadi banyakkan kerjanya di lab memang research. oke. Kemudian sekarang di Indonesia sendiri juga saya staf dosen Fakultas Kedokteran Universitas Ya. Hasanuddin jurusan Mhm, patologi anatomi juga bagian Departemen Patologi Anatomi. mhm. eh Apa lagi ya? Sekarang sih sebenarnya kemarin Kalau awal ke nggak salah sempat Indonesia. sempat ya terbang ke Indonesia Ya, nah waktu saya apa itu? terbang ke Indonesia itu kebetulan karena waktu itu suami saya sakit, jadi saya harus terbang mau nggak mau. Oke. Karena anak-anak juga nggak bisa ditinggal di sana, nggak ada yang jagain. Dan Ya, ya. karena memang di Belanda juga belum jelas seperti apa kondisinya, belum ada kejelasan apakah isolasi udah akan dibuka kembali dan lain-lain. Jadi ya akhirnya saya memilih ya sudah saya pulang karena kebetulan saya juga Ya. masuk dalam Satgas COVID-19 untuk Universitas Hasanuddin Unhas. Jadi Oke. jadi ya gitu. Jadi ya membantu selama ini biasanya membantu dari Belanda tapi sekarang juga di sini masih hari isolasi hari ke-16. Jadi Iya. belum mungkin hari Senin kali mungkin udah bisa turun ke lapangan untuk Oke. bantu Terima sampling. kasih banget loh sebelum saya lupa. Jadi Ya, waktunya yang biasanya dipakai untuk mungkin dengan teman-teman Satgas nih kita curi nggak apa-apa. 1 jam ya Nggak apa-apa, untuk nggak apa-apa. sharing Kan, tentang ya seputar studi uh, PhD ini. Jadi sebentar, eh, ya. Mbak Ami sebelumnya sampai kapan itu masih di Belanda posisinya? Sampai tanggal 9 April. 9 April masih di Tanggal Belanda. 10, ya tanggal 10 pagi saya udah berangkat langsung ke Makassar. Jadi Jakarta cuma transit terus langsung nyambung ke Makassar. Waktu itu Oke, masih oke. buka penerbangan semua dan memang Mm-mm. Belanda tidak lockdown, jadi mereka nggak total lockdown ya, artinya masih bisa keluar dan masuk selama mempunyai kartu residence permit, Oke, kartu oke. izin tinggal. Tapi ya, tapi kehidupan di Belanda sendiri mulai kerasa ada perubahan semenjak kapan? Kita pemerintah mulai melaksanakan isolasi dan segala macamnya menutup semua itu tanggal 16 Maret, sekitar tanggal 16 Maret, tapi saya sendiri di kantor udah disuruh dari rumah sakit udah ditutup bagian research sejak tanggal 13 Maret kami udah disuruh Oke. pulang. Ya, Jadi tanggal 13, pulang 14 kemana maksudnya? pulang ke rumah maksudnya Rumah. dari Oke, kantor udah bukan ya. disuruh pulang ke negara asal masing-masing, enggak ya? Enggak, Oke, 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 terserah oke. itu terserah. Jadi Terserah sudah kita. disuruh pulang ke Oke. rumah, Ya, sudah suruh pulang ke rumah, kemudian ya udah work from home by then. ya, Nah, kemudian tanggal 16 malam, jadi udah ya, 15 udah diumumkan sekolah udah ditutup buat anak-anak semua ya. dan semuanya udah Oke. tutup, mulai kayak apa restoran segala macam udah mulai tutup. Ya, Jadi memang Belanda itu kalau di Indonesia itu istilahnya sama kayak PSBB, pembatasan sosial skala besar. besar. Jadi Ya. tidak total lockdown. Cuma mungkin Oke. bedanya di sana memang literally langsung kena denda sanksi on the spot. Jadi memang ya nggak bisa lari istilahnya ya. Jadi pasti Iya, akan iya, iya. dipatuhi, mau nggak mau akan dipatuhi, sebisa mungkin dipatuhi. Gitu sih.
Oke, di tanggal 13 oke. Maret itu. 13 Maret, oke. Terus Heeh. pulang ke Indonesia kalau nggak salah tadi katanya karena suami 10 sakit gitu April, ya? ya, Iya, heeh. iya, iya. Bisa cerita sedikit, suami kalau nggak salah dokter juga ya? Ya, beliau dokter bedah vaskular. Kemudian Aha, waktu itu ada sebenarnya mungkin alhamdulillah bukan COVID. Jadi hasil iya, swab negatif 2 kali. iya, iya. Tapi memang waktu itu ada riwayat kontak dengan pasiennya yang Dengan pasien yang ternyata positif. ya, jadi dia Oke. operasi terus ternyata pasiennya positif tanpa tanpa APD lengkap ya. Jadi Iya, mungkin iya, iya. habis itu karena setelah itu ada sakit dan demam dan segala demam dan diikuti penyakit gejala-gejala lainnya, Iya. akhirnya masuk di PDP kan, jadi dianggap PDP oleh dokter yang merawat. Tapi Hmm. habis itu hasil swab keluar 2 kali Iya. juga negatif, jadi habis Swabnya itu udah boleh negatif. pulang. Oke. Cuman tetap isolasi di rumah beberapa hari. Oke. Jadi ini lagi Gitu. dua-duanya lagi isolasi nih di rumah ceritanya nih. Udah lewat, udah lewat, Oh, udah udah lewat. lewat. Uh, Oke. uh, Anak-anak gimana kabarnya? Mbak Ami punya anak dua kalau nggak uh, salah ya? Iya, anak dua. Dua itu sebenarnya udah isolasi dari sejak di Belanda. Jadi kita cuma keluar rumah itu ya waktu mau ke airport itu, Ke airport. karena di Belanda pun kita Sudah apa PSBB namanya? itu tadi ya. Ya udah PSBB. Jadi kayak kalaupun mau beli makanan segala macam kita delivery memang. Oke, ya, Heeh, ya, 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 ya. tuh. Kemudian akhirnya Jadi pulang, mm, sekarang sudah di Makassar ini semua ya, satu pulang. keluarga ya. Ya, Ya, tadinya kalau misalnya ada yang bisa jaga kan mungkin saya bisa tinggal ya anak-anak. Tapi ya, karena nggak ada yang bisa jaga juga ya. dan nggak mungkin saya meninggalkan anak-anak juga dua-dua di Belanda. Jadi saya bawa akhirnya ya udahlah bawa pulang semua karena juga Iya, sekolah juga belum buka kan. Dan iya, memang iya, belum iya. ada kejelasan dari pemerintah juga. Iya, iya, iya. Saya kemarin ada temen juga yang, ini teman-teman yang Mm-mm. dengerin kalau ada yang punya pertanyaan langsung aja ya. Eh, Cuma satu aja sih pertanyaannya kemarin, ada temen juga yang harus traveling lintas border gitu ya dari negara lain. Ya, Dan juga cemas luar biasa karena bawa anak juga gitu ya di tengah iya, kondisi saat iya, ini dia iya juga baru benar. selesai tugas gitu kan. Jadi selama perjalanan apa yang dilakukan, Mbak Ami? Berusaha nggak Ya pegang itu. apa-apa gitu, gimana ya? Iya, jadi Stres juga anak-anak ya. yang besar kan yang gede udah 8 tahunan lebih udah mau 9 tahun jadi udah bisa diajarin ya. Yang Iya, kedua ini yang susah karena masih 4 tahun kan masih suka lari ke sana pegang ini pegang itu. Jadi saya iya, memang iya. siapin stroller, saya ikat di stroller jadi Oh, udah di belt biar nggak kemana-mana. Jadi memang kecemasannya itu karena biasanya kan kalau kita traveling mereka ngelihat ada waiting room terus ada mainan kan lari kan ya. iya, Nah betul, betul. ini kemarin bener-bener nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi ya udahlah saya relakan ya, saya kasih mainan aja di situ. Jadi biar dia di strollernya mainan atau makanan saya kasih. Ya Iya, udah terpaksa mau nggak mau digituin aja karena emang iya, memang cemasnya di situ karena iya, susah kan juga mereka. Jadi mereka pakai masker pun tetap either waktu itu kan saya dari Belanda belum punya masker anak sama sekali kan karena selama iya. di Belanda pun kami nggak Nggak tahu pernah keluar juga kan rumah. mau Iya, iya merasa dan mau nggak cari butuh masker ya. di mana Iya, iya merasa heeh, nggak butuh kan iya, dan nggak nyari juga karena pulangnya juga iya. tiba-tiba kan karena suami Mm-mm, sakit jadi ya mm-mm. terpaksa masker gede kan jadi jatuh-jatuh Iya, diangkat lagi dikit jatuh diangkat lagi jadi harus gitu nah sampai aduh. Jakarta kita ikutin semua prosedur segala macam saya langsung mandiin mereka mandi Iya, kasih mandi di lounge segala macam baru langsung berangkat ke Makassar lagi jadi sampai Makassar masuk rumah pun langsung mandi lagi terus isolasi udah sih oke, oke. ya. Syukurlah sekarang udah sampai rumah ya. Dan insya Allah nggak ada Mm-mm. apa-apa ya. Sehat-sehat aja Ya semuanya. alhamdulillah sih udah Iya. hari ke-16 alhamdulillah. Udah hari ke-16. Oke, udah lewat ya Heeh, 12, dah 14 dah harinya. dah Mm-mm. Oke, terus gimana dengan studi? Mungkin kita masuk ke topiknya ya. Kalau studi di Nah saat kita sekarang lagi ada musibah seperti ini, supervisor bilang apa? Oh, di Belanda supervisor bukannya nyebutnya? iya ya supervisor Sama saya supervisor juga. sebenarnya sama supervisor Heeh. saya sebenarnya waktu awal-awal kita di Belanda itu pun tetap susah work from home. Kenapa? Karena supervisor saya sendiri itu eh, tugasnya saat ini itu adalah otopsi jenazah pasien jenazah COVID-19. Oh Jadi gitu. Oke. emang ya jadi supervisor saya kan dokter patologi anatomi yang kerja juga untuk forensik otopsi kan. Jadi Ya. memang beliau sangat sibuk juga, jadi nggak bisa Mhm. kita
istilahnya kalaupun kerja from home percuma kalau kita nulis, kalau beliau tidak periksa, tidak ada feedback juga kan. Jadi Iya, tidak jalan juga jadinya. Jadi kita sempat berapa kali online meeting tapi tetap mentok juga karena emang saya banyak tergantung interupsi sama ya. dia, sama beliau gitu. Saya Iya, tergantung iya, sama iya. beliau juga. Sedangkan untuk Oke. lab sendiri, saya masih sebenarnya saya kan punya 8 project ya, 7 project, Mhm. baru 4 yang beres, jadi 3 ini masih butuh lab. Nah, dari 3 ini Oke. saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak masuk lab karena memang lab work kan, Oke. nggak bisa dikerjain remote from home gitu. Iya, Jadi betul, emang betul, betul. bener-bener, nah, jadi itu masalah juga sih. Jadi ya alhamdulillah beliau mengerti dan memang nggak ada yang bisa dilakuin juga kan. Iya, iya, Dari iya, iya. institusi juga, dari institusi saya dengar kemarin juga di Zoom mereka Mhm. bilang memang karena ini keadaan luar biasa, jadi memang Iya. dampaknya juga luar biasa. Jadi memang Mhm. kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi mungkin orang-orang yang studinya misalnya udah mau habis kontrak ya, mungkin Iya. either way misalnya dikurangin chapternya atau ya itu istilahnya Oke. atur-aturan Harus ada arrangementnya sama toleransi yang luar supervisor. biasa juga Iya, ya. Iya, betul, iya, betul. kayak Harus gitu ada sih. toleransi. Karena Iya. emang nggak bisa lagi, nggak bisa Dipaksakan. ngapa-ngapain juga. Iya, betul, betul. Saya Jadi pernah gimana sih? sekali Heeh. ke ke rumah sakit waktu itu ngambil, karena mau ngerjain datanya nggak ada sama sekali, bahannya harus saya scan di rumah sakit karena itu slide gitu kan, Iya. slide-nya harus saya scan di scanner, dan itu saya terpaksa datang waktu itu ke rumah sakit hanya untuk itu, Oke. dan ternyata ditegur nggak boleh, jadi nggak ada boleh kegiatan research terlaksana lagi di rumah sakit. Jadi emang Oke. ya udah, Iya, iya. jadi sekarang ya Itu per pasrah bulan aja. Maret itu. Per bulan Maret atau Per jauh sebelum itu? ya akhir ya tanggal 16 Maret itu, 13 16 Maret Maret. kami Oke. diberhentikan. Iya, 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 Jadi iya. ya Oke. ya tapi saya masih ada student yang saya supervise dari sini, jadi tetap Mm-mm. supervise remote karena Iya. itu pun karena student bachelor yang harus selesai tesis dan Iya. nggak bisa dia juga nggak bisa melanjutkan lab worknya. Iya. Jadi saya cuman kasih data mentah untuk dia proses, terpaksa seperti itu aja caranya. Oke. Karena kalau enggak mereka juga nggak bisa nulis tesis. Iya, 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 iya. Banyak sekali yang terdampak ya, iya apalagi yang harus terdampak melakukan sekali. riset di laboratorium gitu ya. Boleh cerita Itu nggak yang kalau susah. PhD di kedokteran seperti apa sih? Uh-uh. Eh, apa namanya? Uh, Formatnya gitu ya, bentuknya atau sistemnya? Nah, sebenarnya sih overall kalau yang saya tahu ya memang Belanda yang paling ribet, yang menurut saya dari teman-teman dari LPDP, kan saya LPDP juga. Memang kalau kayak di beberapa tempat itu requirement-nya tidak seperti Belanda yang kayak lebih susah lah intinya. Di tempat saya itu minimal 3 publish first author, Mhm. dan uh, minimal 3 itu, terus tambah lagi 2 minimal submit atau at least ya nggak tahu apa. Pokoknya 2 lagi Oke, tambah minimal submit or at least ya. selesai lah paling nggak Mm-mm. gitu, atau mungkin abstraknya udah diterima di mana kayak gitu. Terus Oke, jadi tergantung supervisor sih, jadi semua beda-beda. ya. Nah itu syaratnya. Nah sekarang kan Tapi yang kejadian komponen kan apa lab work-nya ini pasti ada ya kalau PhD in medicine itu ti pasti ada. Hmm, tidak Belum tentu. selalu lab sih, bisa Oh, aja tidak kalau selalu kayak lab. epidemiologi kan bisa di Ya, lapangan kan, ya. kuesioner dan segala macam, olah data. Oke. Nah, kebetulan saya lab gitu, saya sendiri lab. Jadi Oke. emang Iya, iya, uh, iya, iya. mostly research projectnya harus harus di lab. Iya, iya, Gitu iya. sih. Jadi Uh-uh. mungkin yang harus ke lapangan juga terdampak juga ya kalau kondisinya seperti Nah, itu ini juga ya. Mungkin terdampak. iya, pastinya Terdampak terdampak. juga. Mungkin yang paling safe yang Nggak mungkin mungkin ketemu orang. archival research. Iya, benar, 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 benar. Iya, kalau Iya, yang udah susah punya sekali. data terus monograf doang, itu sebenarnya Iya, mungkin bisa selesai karena mereka nulis kan, iya. nulis Oke. dan punya data. Kalau Iya. kayak biasanya social studies kan kayaknya satu monograf gitu ya. Saya Iya, juga kurang kalau paham aku tapi, iya, iya, social iya kan. science iya, bikin Nah, kalau monograf. Ada misalnya juga yang kayak by publication, tapi ya masih masih beda banyak yang ya, dengan monograf. ya. Masih banyak dengan Nah, monograf.
Kalau di kedokteran, apalagi di Belanda itu, dia ada Mm-mm. beberapa project dan bisa beda-beda Oke. banget. Ya, katanya tadi Nggak, ada maksudnya 7. gini, Jadi tetap, gimana tuh 7 tuh? ya saya ada 7. Jadi eh, satu line, Ya, tapi beda project. Ya oke. makanya banyak di Belanda yang sulit 4 tahun karena itu. Oke. Iya, iya, iya. Susah untuk menyelesaikan semuanya. Karena beda Betul, betul, project. betul. Jadi kayak saya ada 7. Satu review, 6-nya lab semua. Oke. Jadi ya nggak bisa diapa-apain selain nge-lab. Jadi Harus ke baru lab, ya. empat yang selesai, 3-nya ongoing. Tapi karena putus, Ya, ya udah. Yang satunya udah ada data, tapi nggak mungkin diolah kalau nggak pakai, kita nggak kesana gitu loh. Karena kan harus ngecek ulang, harus di scan, di segala macam. Jadi susah juga. Kita kalau cuman iya. punya scoring doang nggak bakal bisa Nggak diolah kayak bakal gitu bisa. sih. Oke, oke. Terus gimana sejauh ini udah ada obrolan dengan beasiswa belum? Kalau teman-teman yang kemudian terdampak terus harus perpanjang dan lain sebagainya itu gimana ya? eh Setahu saya Sekarang Mbak LPDP Ami sudah posisinya masih membahas masih itu. Heeh. Oh, sudah. Saya Oke, kan di oke. LPDP kan, setahu saya Iya, heeh. membahas itu. Tapi memang berat banget sih, kayak mau Mm-mm, tinggal di, untuk misalnya saya nih, saya pulang heeh. juga kan tadinya rencananya cuma sebentar, setelah selesai Mm-mm, kalau anak-anak udah sekolah buka kembali, saya balik. Tapi mm-mm, ternyata mm-mm. Indonesia menutup semua penerbangan kan, jadi nggak jadi Iya, balik, nggak bisa balik nggak bisa lagi gitu. balik. Iya, 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 Tapi iya. kan keadaan di sana kan semua tetap berjalan. Jadi kayak living living cost yang mungkin orang bilang oh iya karena di Indonesia living cost nggak ada. Oh belum, nggak kayak gitu karena di sana kan tetap jalan kan. Kita nggak mungkin Iya. memutuskan misalnya bayar air, bayar listrik itu nggak mungkin Iya, keputus gitu. betul, 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 Nggak, betul. soalnya itu pasti dibayar. Jadi mau mau ada kita di situ nggak ada di situ tetap dibayar kecuali Harus kita putus bayar. kontrak dengan Iya. rumahnya kan. Berarti Nah artinya kita kita kan harus nggak angkut mungkin semua mutus barang-barang. iya Iya, betul, benar. dan itu tidak mungkin terjadi dalam waktu Nggak, singkat. nggak mungkin, Jadi nggak jadi mungkin. emang sesulit itu sih. Jadi Iya, menurutku iya, iya. mungkin sebaiknya memang ada apa istilahnya, ada kompensasi dari beasiswa untuk mengerti hal ini. Mungkin Iya, kalau iya. beberapa temen yang mungkin banyak yang langsung berdampak besar, misalnya kayak yang di Itali misalnya, itu benar-benar Iya, total lockdown kan, mereka nggak bisa kemana-mana. Jadi ya ya gimana, nggak pulang mungkin pun nggak juga. hidup juga kan, Iya, walaupun nggak betul, ada betul, betul. kegiatan, nggak mungkin nggak hidup juga gitu, harus hidup, semuanya tetap berjalan. Jadi gitu, Betul. jadi gitu sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Iya, oke. Dan banyak Oke, kan juga yang udah punya apa, eh, kayak conference gitu-gitu kan langsung batal iya, semua kan. batal semua. Iya, betul, Jadi betul, betul, betul. iya, Mm, 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 jadi mm. Boleh kalau cerita sedikit mereka nggak udah tentang bayar juga gimana? nggak bisa dibalikin uangnya ya karena mungkin Mungkin bisa organizernya juga beberapa, tapi sudah kan bayar tempat, bayar catering kalau nah sudah deket itu yang waktunya aku kan kurang paham pasti. gimana. Iya, iya, Kalau iya, punya iya. aku sih ada yang bisa dibalikin, ada yang tidak. Tapi kalaupun dibalikin kan Oke. misalnya kayak em, hotel dan segala macem, kalau mereka ngambilnya yang unrefundable juga tetap tetap nggak bisa menurutku. Ya Iya. yang punya aku gitu sih. Ya. Oke, oke. Mungkin cerita yang praktis sedikit nih, banyak juga kali ya yang dengar pengen tahu tipsnya kalau dari dokter. Apa aja sih SOP-nya di rumah, Mbak Ami, supaya kita aman, tidak terjangkau oleh corona? Apa aja yang dilakukan di rumah? Nah, Udah pasti nggak keluar rumah kalau alasannya nggak penting ya. Terus yang kedua tentang ya. apa nerima-nerima belanjaan, itu seperti apa kalau di rumah yang dipraktekkan? Iya, itu kalau kalau saya pribadi sendiri sih susah ya karena di Belanda itu benar-benar mempraktekkan itu benar-benar dengan ketat. Jadi kayak kita tidak menerima orang lain masuk ke dalam rumah yang kita tidak serumah. Nah, Oh jadi gitu. misalnya ada teman bawa barang atau ada Nggak teman-teman boleh kayak sama teman-teman sekali. saya, ada keluarganya, ya tetap sampai Nggak batas boleh depan juga. rumah aja, nggak Oke, boleh masuk. oke. Iya. Jadi kalau itu di Belanda bisa terlaksana ya, tapi itu tidak bisa terlaksana di Indonesia. Karena orang tidak akan mengerti hal itu. Jadi jadi kalau ya kalau saya sih diminimalkan aja, diminimalkan untuk kontak dengan orang yang tidak serumah itu udah pasti harus wajib dilakukan. Oke. Jadi
yang lain proses cuci tangan dan segala macam yang saya rasa semua orang udah tahu tetap Iya, dilaksanakan. iya. Kalau misalnya kayak delivery gitu, kalau Heeh. saya either di Belanda ataupun di sini selalu terima delivery. Kalau di Belanda itu mereka naruh depan rumah, nggak dikasih Iya. gitu, ditaruh di Oke, lantai dengan ada oke, tempatnya gitu kan. Jadi kita oke. tinggal ngambil, jadi kita nggak Ngambil. bersentuhan sama yang bawa. Nah Iya. kalau di Indonesia kan, jadi biasanya tasnya langsung saya buang, jadi bersihkan dulu, langsung saya Oke. buang dan selalu selalu cuci tangan tiap penerima barang apapun itu dari luar, gitu sih. Sebentar. Jadi Kalau saya bungkusnya kayak gitu. dibuang sebelum masuk ke rumah, bungkusnya dibuang. Tapi kalau di dalamnya ada packaging lagi, diapain tuh? Packagingnya juga. Nah, enggak. Jadi Mm-mm. ya tetap intinya gini, intinya kalaupun misalnya dipegang, kalau saya selalu cuci tangan setelah Cuci itu. tangan Jadi setelah itu. saya Oke. nggak akan memegang apapun sebelum saya cuci tangan kalau saya Ya. menerima barang dari luar ini gitu. Oke, oke, Gitu sih. oke. Gitu-gitu Ya, ya, ya. yang standar-standar aja yang Yang standar-standar udah aja. selama ini diedukasikan pemerintah itu udah Ya. cukup kok Tapi sebenarnya. sekarang kan ada yang sampai Hmm. nyabunin semua kemasan-kemasan. Misalnya dia beli Rinso, dia beli perlu nggak sampai ke sana? Kalau saya sih tidak. Enggak ya. Oke, oke, oke. Iya, 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 iya. Karena emang ya paling kalau yang misalnya ya, misalnya Mm-mm. saya harus keluar, kadang saya semprot-semprotin aja sedikit apa kalau misalnya kayak ke supermarket itu, Iya. tapi jarang sih, mostly saya delivery, jadi memang tidak melakukan itu, tidak Iya, tidak. iya, iya. Paling cuma semprot-semprot hand sanitizer aja di Di tangan. apa di tangan dan Iya. apa istilahnya kadang kalau HP belakangnya saya suka semprotin sedikit itu Semprot-semprot. aja Oke. sih. Iya, 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 Tapi iya, iya, iya. nggak perlu kayak semua disabunin dan segala macam. Iya, 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 iya. Nggak, Oke. I mean ya waspada boleh tapi jangan jangan terlalu paranoid dan panik sih Iya, sebetulnya. iya, 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 iya. Jadi cemas juga nanti jadinya ya Iya, bawaannya jadi tuh jadi cemas, jadi oke. dikit-dikit. Yang penting tuh Oke. sebenarnya cuci tangan dan tidak memegang Ya, masuknya karena droplet kan. Jadi ya, kalau kita misalnya tangan kita megang sesuatu nih yang ternyata di situ ada droplet. ya. Kita pegang muka, mulut, hidung, atau mata, ya masuk lewat situ gitu. Jadi itu Oke. alasannya sebenarnya disuruh Itu cuci yang paling tangan. mudah. Oke. Ya, ya, Iya, ya. nah kadang kan orang mikir oke kita pakai kaos tangan, pakai Mm-mm. handscoon misalnya, sarung Mm-mm. tangan. Nah tapi karena merasa bersih karena pakai handscoon, pegang muka, Iya. pegang ini, jadi Mm. sama aja gitu. Atau Iya, iya, misalnya iya, iya. kita pakai masker nih, kita pakai masker, tapi tangan kita megang terus bagian depan masker yang sebenarnya juga Yang kotor. Ya, kita nggak tahu iya ya. yang kotor Iya, gitu loh. iya, Tapi iya, kita iya. nggak merasa kotor karena kita merasa oh gue pakai masker nih Udah gitu. terlindungi. Iya. Iya, jadi sebenarnya itu harus diperhatikan yang kayak gitu. Iya, Nah, yang iya, saya iya, lihat iya. juga kejadian adalah memang di rumah aja, tapi Mm-mm. kumpul-kumpul makan-makannya pindah ke rumah semua. Manggil keluarga segala macam Nih, kumpul party di rumah. Lah, sama aja itu namanya. bener, bener, bener. Karena Ya, akhirnya itu kita yang jadi saya harus lihatin. harus apa ngumpul jaraknya jadi nggak bisa dijaga ya kalau udah Nggak kumpul-kumpul mungkin gitu kan dijaga, nggak bisa apalagi jaga ada jarak. anak kecil. Mm-mm. Betul, betul, betul. Ini Belanda berat juga banget pasti sekarang nih. mulai iya, mulai 11 Mei Belanda itu sekolah dasar udah mulai kebuka. Oh Dan gitu. itu iya, dan itu agak aneh sih. Ada beberapa orang tua, Yang mungkin pro banyak kontra. sih, masih banyak orang tua yang agak pro kontra karena anak kecil nggak mungkin di maintain social distancing kan, Iya, physical betul, betul, distancing betul. nggak mungkin. Iya, Mereka iya, akan iya, iya. interaksi satu sama lain, tapi Iya, iya. ya itulah nggak tahu juga Tapi bagaimana. sebaliknya di Australia mereka nggak mau nutup sekolah kan? Karena mereka yakinnya Mm-mm. anak usia 0 sampai 9 tahun itu tidak tidak akan tertular atau resiko tertularnya rendah atau gimana gitu ya. Jadi, Betul, mereka uh-uh. bilang begitu juga sama di Iya, Belanda iya, juga iya. seperti itu. Oke, oke. Tapi Oke, tidak berarti tidak bisa kena. tidak berat. Iya, betul, betul, betul. Ya, Resiko itu tetap jadi ada ya. resiko itu tetap ada dan kita kan Mm-mm. nggak pernah tahu apakah dia jadi carrier membawa dari orang tuanya atau ternyata Betul, betul. pulang-pulang dia bawa kasih ke kakek neneknya yang ada di rumah, kita nggak Iya, pernah tahu. iya, iya. Jadi Iya, iya, resiko iya. itu akan tetap ada. Jadi memang ya well saya juga nggak tahu kebijakan mereka bagaimana, Seperti apa? tapi Iya. eh, sebenarnya saya juga mau kembali karena anak-anak udah sekolah, tapi
karena Indonesia tutup penerbangan ya Tutup nggak jadi ya, lagi. nggak bisa Ya. ya. Oke, ya ya Mm-mm. ya ya ya. Oke, tadi saya mau tanya ini nih sedikit tentang apa eh, seleksi LPDP, boleh sharing nggak, Mbak Ami, Mm-mm. gimana pengalamannya kemarin nih? Kadang-kadang ada teman yang nanya, Kak, aku kalau udah daftar beasiswa berkali-kali terus ditolak terus gimana ya? Aku rasanya pengen nyerah gitu. Kalau Mbak Ami pengalamannya gimana? Pernah nggak mengalami kegagalan apply beasiswa? Pernah, Pernah. pernah, Oke, oke. pernah. Boleh Jadi cerita? waktu pertama kali daftar LPDP itu Mhm. ditolak, Ya, se- jatuh di berkas. Jadi awal aja udah belum maju nih, oke, belum maju oke, udah jatuh. oke. Iya, Jadi iya, iya, memang iya, iya. karena persiapan berkas tidak Tidak lengkap, matang. Oke, ya tidak tidak lengkap. matang. Oke. Jadi itu penting banget ya, namanya Ya. persiapan berkas. Kemudian nggak usah berpikir yang jauh-jauh, follow the steps. Jadi ikutin aja berkas kamu yang harus ada apa. Hmm. Kemudian biasanya yang membuat akan orang meyakinkan kamu untuk menerima kamu tuh kenapa? Nah, Hmm. menurut saya Indonesia akan mau menginvestasikan uang kan pasti Hmm. untuk yang memang benar-benar kita udah tahu nih arahnya dia mau ke depan mau apa. Nah, Hmm. jadi kayak waktu itu saya kan ditanya penelitian saya apa yang akan saya mau lakukan. Nah, jadi ya saya jelasin semua itu. Nah, kebetulan Hmm. memang karena di Indonesia belum ada yang meneliti topik saya itu, karena kita di organisasi internasional ada member-member kan. Dan Hmm. member Indonesia cuma saya satu-satunya, jadi Hmm. ya alhamdulillah bisa bisa Oke. lolos gitu. Jadi memang memang itu penting sekali. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar apa sekedar apa ya namanya sekedar daftar aja gitu, tapi Hmm. lebih ke kita udah tahu nih dari sini kita mau ngapain, mau kemana. Kita udah tahu nih Oke. apa yang kita mau lakukan. Bukan hanya Hmm. sekedar mau sekolah, sampai Hmm. batas mau sekolah ya terus mau apa setelah itu. Iya, 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 iya. Istilahnya Harus punya orang yang visi memberi setelah kamu studi beasiswa, ya. iya, Iya. orang yang target kamu apa? Orang yang memberi beasiswa harus punya alasan kenapa harus memilih kamu dibanding yang lain gitu. Oke, Itu sih. oke. Ya, boleh cerita nggak penelitiannya sendiri kalau dalam bahasa awam nih, karena mungkin nggak semuanya punya latar belakang kedokteran. Ini kayak 3 minutes thesis Ya, ya, itu menceritakan iya. Ini kok saya mocking jadinya. Mocking nih saya. gimana, Mocking penasaran nih, tesis ya. penasaran. Aduh, berat juga ceritanya dalam bahasa umum. Masih mikir ini. Sambil Jadi nunggu pertanyaan, ayo dong teman-teman, mana nih pertanyaannya? itu teman-teman saya semua senior saya nih banyak. Jadi sebenarnya penelitian saya itu fokus pada vascular anomali, kelainan pembuluh darah, tapi bukan Kelainan pembuluh pada darah. tapi Oke, fokusnya pada kulit dan soft tissue. Jadi lebih oke, ke muka dan ke kulit bagi kulit-kulit lainnya. Nah, oke. eh, yang saya teliti, jujur saya dengan pasien sering ketemu tapi tidak bisa komunikasi karena orang Belanda jadi Oh, bahasanya susah. iya, iya, iya. Jadi memang kerjaan saya itu di belakang layar di bagian mikroskopnya. Jadi kerjanya Oke, memang di lab ya, ngeliatin jaringan-jaringan yang tidak normal itu ya, kerjaan saya. ya, Jadi ya, di dalam mikroskop. ya. Ya udah, jadi itu sih. Nah, secara klasifikasi internasional kan kelainan pembuluh darah atau yang kita biasa sebut dengan vascular anomalies ini itu Mm-mm. terbagi dua. Ada Ya. yang tumor, ada yang Mm-mm. cuma malformasi. Dari namanya, Oke, kalau tumor itu berarti neoplasm baru oke. gitu. Kalau Ya, malformasi berarti kelainan jaringan bentuknya lama. kan Oh, malforma. Oke, malform gitu ya. oke, ya, Jadi, kelainan bentuk. nah ya antara dua inilah yang kira-kira saya sekarang. Jadi yang saya teliti itu sebenarnya malformasinya, tapi apa yang Mm-mm. membedakan dia dengan yang tumornya, lebih lebih ke Oke, situ aja. Nah kalau oke, kayak oke. biasa kita lihat anak-anak yang ada apa ya, yang kita lihat misalnya dia udah lahir ada muncul kayak Tanda lahir gitu. benjolan-benjolan Ada. gitu Bukan tanda ya, lahir ya? kan Heeh, heeh. mungkin kita kadang mikirnya oh ini tanda lahir, tapi bisa Mm-mm. saja itu apa
Itu bagian dari vascular anomalies gitu. Jadi dia sebenarnya Oke. bagian vascular yang kita biasa bilang, oh ini tanda lahir gitu. Iya. Nah, Boleh ternyata jadi itu memang vascular anomali. Tapi itu ya jadi berbahaya kayak nggak? gitu. Ada ada maksudnya bisa dibilang sebagai Ada gangguan kesehatan? bisa bisa Oke. bisa banget Oke. kalau Oke. tidak tertangani dengan baik dan tergantung itunya lagi. Suami saya komen Oh iya. tergantung 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 apa namanya? Tergantung jenisnya lagi. Ya. Tergantung Oke. jenisnya lagi Tergantung soalnya jenisnya. beda-beda jenis ya beda-beda tipe. Jadi kalau kayak tumor sama malformasi juga beda kan Iya. penanganannya. Nah, itu Oke. kalau itu tanya suami saya tuh, dia jawab tuh di situ. Oke. Jadi kalau Sekarang untuk saya terapinya orang-orang ke ya, mereka, ke nanti suami kalau ya. untuk diagnosis itu ke orang-orang kayak kami di belakang layar, ke patologi anatomi. Oke. Oke, saya sebagai orang social science boleh ya ngetes. Tadi saya nangkep nggak sih Mbak Ami cerita apa? Kayaknya ini penelitiannya tentang kelainan jaringan kulit. Benar nggak? Ya, sort of. Oke. Itu Tapi dalam sebenarnya bahasa. kelainannya di pembuluh darah. Oh, di pembuluh Cuma yang darah tuh kan pembuluh nggak nangkep ya, berarti. cuma Oke. pembuluh darahnya yang di kulit gitu, yang benar. Pembuluh darah yang kulit. Oke. Yang Udah yang deh di bawah gagal saya kulit lah, masuk bukan di kedokteran kulit. kayaknya. Di bawah kulit. Tetot. Gagal. Jadi yang ya gimana ya cara menjelaskannya? Ya gitu. It's Bukan okay. jaringan kulitnya sendiri, tapi pembuluh darah yang letaknya di kulit, di bawah kulit, Di bawah di kulit. di Oke. kulit ya, di bagian kulitnya. Bukan yang Terima di kasih dalam. banget sudah mau berusaha menjelaskan ke orang social science. Oke. Kayaknya saya yang salah deh, nggak bisa ngejelasin No, it's okay. dengan bahasa yang bisa It's dimengerti okay. Bahasa awam. iseng. Apa pertanyaannya juga pertanyaan iseng. Oke.